Cole Palmer. Teman-teman, penyerang muda Chelsea yang baru 23 tahun ini emang udah jadi sorotan sejak cabut dari Etihad ke Stamford Bridge 2 tahun lalu. Waktu itu, semua orang ngebayangin Palmer bakal jadi ikon baru, The Blues, meneruskan jejak pemain-pemain muda Manchester City yang sukses di EPL. Dan bener aja, di 2 musim pertama dia langsung nyetel 43 gol, 29 assist dari 98 penampilan. Angka yang bikin pundit dan fans pada melotot. Tapi, kayak drama sinetron, nggak semua hal mulus buat Palmer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Musim panas ini jadi momen yang agak menegangkan buat si jagoan 23 tahun. Chelsea lagi doyan belanja pemain baru, dan satu nama yang lagi nyala terang adalah Joao Pedro. Palmer, yang biasanya jadi bintang lini depan, tiba-tiba ngerasa posisinya nggak aman. Makanya nggak heran kalau fans mulai ngomongin kemungkinan Palmer bakal jadi korban rotasi atau transfer. Masalahnya, performa Palmer di Liga Premier mulai bikin dahi berkerut. Sejak Januari, dia belum pernah bikin gol dari permainan terbuka. Ya, temen-temen, statistik nggak bohong. Awal musim ini juga kurang oke. Dia nggak bisa tampil pas Chelsea imbang tanpa gol lawan Crystal Palace, terus mundur dari skuad sebelum Chelsea menghajar West Ham 5-1. Itu bikin orang mulai bertanya, apakah Palmer masih jadi pilihan utama Maresca? Ngomongin pertandingan itu, Chelsea di London Stadium tampil luar biasa. Meski sempat ketinggalan lewat gol cepat Lucas Paqueta, The Blues nggak nyerah. Babak pertama langsung digilas lewat gol-gol Joao Pedro, Pedro Neto, dan Enzo Fernandez. Babak kedua, Moises Caicedo dan Trevoh Chalobah nutup kemenangan dengan mantap. Skor akhir 5-1. Dan teman-teman, Pedro benar-benar nyuri perhatian. Pemain Brasil itu main gemilang di posisi nomor 10, di belakang striker Liam Delap. Dia bahkan kasih 2 assist yang bikin pertahanan West Ham kelabakan. Kalau lo perhatiin, Pedro bisa main fleksibel banget, winger, tengah, atau di belakang striker. Maresca jelas bawa dia untuk jadi motor lini depan Chelsea. Dan kayaknya Nicolas Jackson sama Christopher Nkunku mulai nggak masuk skema sang pelatih asal Italia. Ini bikin Palmer agak miris. Posisi yang biasanya dia kuasai sekarang bisa diambil alih Pedro. Maresca bilang kalau Pedro bisa main di semua posisi depan, tapi posisi terbaiknya emang agak fleksibel. Jadi striker nomor 9 atau di belakang striker. Dengan ruang lebih luas, Pedro bisa kasih peluang lebih banyak daripada Liam Delap yang lebih mengandalkan fisik dan kecepatan. Jadi pilihan posisi itu fleksibel tergantung strategi tiap pertandingan. Nah teman-teman, kalau kita lihat sejarah Palmer, perjalanan dia menarik banget. Dari Akademi Manchester City, dia udah nunjukin skill mumpuni. Pemain yang cepat, cerdas baca permainan, dan punya insting tajam di kotak penalti. Tapi di Chelsea, tekanan beda, fans lebih kritis, dan kompetisi lebih ketat. Dengan kedatangan Pedro plus pemain-pemain baru lain, Palmer harus adaptasi atau siap-siap jadi opsi cadangan. Statistik Palmer sih masih oke banget. 43 gol, 29 assist dari 98 penampilan itu bukan angka kecil. Tapi jika dibandingkan dengan Pedro yang langsung nyetel dan kasih impact instan, Palmer mulai kehilangan spotlight. Chelsea sekarang punya depth line up yang bikin persaingan ketat. Fans juga mulai ribut di media sosial. Ada yang bilang Palmer harus dipertahankan. Ada yang ngerasa transfer musim depan lebih realistis. Selain itu, Maresca juga kelihatan punya filosofi baru. Pemain yang fleksibel dan bisa mengeksekusi strategi ofensif jadi favoritnya. Palmer, yang lebih stabil tapi kurang eksplosif akhir-akhir ini, bisa jadi korban. Tapi teman-teman jangan salah, Palmer masih punya waktu untuk bangkit. Skill dia nggak hilang begitu aja, dan kalau bisa adaptasi sama taktik Maresca, peluang tetap ada. Has been top since we start. Since I joined the club, has been very good every game, very constant, in every game. So very happy for Pedro. Spekulasi transfer juga mulai rame. Klub-klub lain bisa aja ngintip Palmer, dan ini bisa jadi jalan keluar kalau dia emang nggak masuk skema Maresca. Tapi Chelsea jelas nggak main-main soal lini depan mereka. Pemain yang bisa bikin impact instan, fleksibel, dan punya insting gol jadi prioritas. Si Pedro jelas masuk ke dalam kategori itu.
Gaya main Chelsea sekarang juga berubah. Dengan Maresca, mereka main lebih fluid, lebih cepat dalam transisi, dan gak takut eksperimen posisi pemain. Ini jadi tantangan buat Palmer. Dia harus lebih versatile, lebih eksplosif, dan bisa kasih impact langsung kalau mau tetap jadi starter. Fans juga mulai aktif komentar soal masa depan Palmer. Ada yang berharap dia bangkit, ada juga yang ngelihat ini sebagai peluang jual bagus di pasar transfer. Media Inggris juga nggak ketinggalan. Analisis mereka fokus ke duel Palmer versus Pedro dan siapa yang bakal jadi ikon lini depan Chelsea musim ini. Nah, pertanyaannya, mampukah Palmer mengimbangi kecepatan dan performa Pedro? Teman-teman, ini soal skill versus momentum. Palmer jelas punya talentanya sendiri, insting di kotak penalti, kemampuan dribble, dan visi permainan yang bagus. Tapi Pedro datang dengan momentum baru, energi segar, dan efek kejutan. Dalam pertandingan kemarin, Pedro kelihatan lebih agresif dalam memanfaatkan ruang, lebih cepat dalam transisi, dan lebih berani ambil keputusan di area lawan. Palmer harus adaptasi, teman-teman. Kecepatan Pedro nggak cuma soal sprint atau fisik, tapi juga soal timing, positioning, dan kemampuan membaca pertahanan lawan secara instan. Palmer yang cenderung stabil dan metodis harus bisa mempercepat reaksinya, lebih eksplosif di kotak penalti, dan lebih kreatif dalam menghadapi pertahanan padat. Ini bukan cuma soal skill individu, tapi juga soal chemistry dengan rekan setim baru dan pemahaman terhadap skema Maresca. Selain itu, Palmer harus mengatasi tekanan psikologis. Masuknya Pedro bikin spotlight sedikit bergeser. Fans mulai membandingkan performa keduanya dan media Inggris nggak segan bikin headline Palmer versus Pedro. Ini bisa jadi motivasi sekaligus tantangan. Kalau Palmer bisa menjaga konsistensi, adaptasi dengan cepat, dan memanfaatkan peluang yang ada, dia masih punya peluang bersaing. Tapi kalau performanya stagnan, posisi starter bisa terancam. Satu hal yang jadi keuntungan Palmer, pengalaman. 2 musim terakhir di Chelsea bikin dia tahu karakter EPL dan gaya main lawan-lawannya. Ini modal penting untuk bersaing dengan Pedro, yang masih perlu adaptasi ke liga baru. Palmer bisa pakai pengalaman itu buat prediksi pergerakan lawan, memilih momen menyerang yang tepat, dan menjaga keseimbangan lini depan Chelsea. Namun, ada faktor taktik Maresca. Pelatih asal Italia ini jelas menyukai pemain yang fleksibel, cepat dalam transisi, dan bisa mencetak gol dari berbagai posisi. Pedro masuk kategori itu dengan mudah. Palmer harus membuktikan kalau dia juga bisa jadi pemain serba bisa main di sayap, di tengah, atau di belakang striker. Semakin versatile, semakin besar peluangnya tetap jadi andalan. Kesimpulannya bro, Palmer punya skill, pengalaman, dan insting tajam. Tapi untuk mengimbangi performa cepat dan agresif Pedro, dia harus lebih eksplosif, lebih kreatif, dan cepat beradaptasi dengan skema baru Chelsea. Musim ini bakal jadi ajang pembuktian apakah Palmer mampu bersaing dengan pemain baru yang lagi naik daun atau bakal jadi cerita transfer musim depan. Satu hal yang jelas nih teman-teman, duel Palmer versus Pedro bakal jadi salah satu storyline paling panas di Stamford Bridge musim ini. Dan kesimpulannya, Palmer lagi di persimpangan. Statistik dan talentanya nggak bisa dibantah, tapi dinamika klub dan kedatangan pemain baru bikin posisinya nggak lagi aman. Pedro lagi naik daun, fleksibel, dan kasih impact instan. Maresca punya filosofi yang jelas, pemain yang bisa adaptasi dan bikin gol jadi prioritas. Palmer harus bangkit atau siap-siap jadi cerita transfer musim depan. Chelsea lagi bikin gebrakan dan Palmer ada di tengah drama itu. Masa depan dia masih terbuka, musim ini bakal jadi penentuan bagi si jagoan 23 tahun itu. Teman-teman siap-siap aja lihat drama di Stamford Bridge terus berkembang, karena Palmer versus Pedro ini baru permulaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.